atas luhure Ngamalama. Pura Pengubengan. Pura Tirte. Pura Peninjauan. Ini 18 pura. Itu makanya masyarakat desa adat Besakih dibagi untuk memaksan masing-masing pura. Sebab kalau satu maksan 6 bulan itu 19 kali modalin. Ya, saya kira kalau berbicara soal kegiatan pemaksaan sebagai bagian dari desa adat dalam rangka ngempon Pura Agung Besakih, kegiatannya sebetulnya cukup padat. Kalau soal haji di Pura Agung Besakih dalam kurun waktu 1 tahun itu kurang lebih 115 haji. Kalau di desa adat Besakih secara struktur kelembagaan itu terdiri dari 8 pemaksan. Nah, pemaksan-pemaksan inilah yang mempunyai kaitan ketika ada kegiatan-kegiatan upacara baik yang bertingkat skala kecil maupun besar di masing-masing pura yang diempon oleh pemaksan tersebut. Nah, sementara kalau berbicara soal upacara-upacara yang berskala besar dari tingkatan misalnya aci kapat, ide bertaruh turun kabeh, termasuk juga pancawali krama dan sebagainya, itu fungsi masyarakat Besakih, istilahnya masyarakat desa adat Besakih hanya sebagai pelaksana operasional, sedangkan sumber dananya itu bersumber dari uluran tangan umat dan pemerintah Pemprov Bali. Kabupaten dan Kodia itu memiliki peranan penting di Besakih yang disebut dengan pengempon. Saya mau utarakan seperti pura ini, Pura Basukian, diempon oleh Kabupaten Tabanan sama Pura Gua Raja. Jadi semuanya punya dua pempon. Pura Pengubengan itu pempon oleh Kodia Denpasar sama Pura Melajan Selonding. Kalau Pura Peninjauan sama Pura Batu Madak diempon oleh Kabupaten Bangli. Kalau Pura Tilun Keteg sama Pura Yang Aluh Prajapati diempon oleh Kabupaten Karangasem. Pura Merajaan Kanginan dan Banukawan diempon oleh Kabupaten Buleleng. Pura Ulung Kukul dan Pura Bangun Sakti diempon oleh Kabupaten Gianyar. Pura Manik Mas dan Pura Pesimpangan diempon oleh Kabupaten Jamrane. Sedangkan Pura Dalam Puri diempon oleh Kabupaten Badung. Namanya di Penataran Agung Provinsi yang nah begitulah. Nah, makanya pura-pura tersebut yang di luar daripada Penataran Agung belum dikenal semuanya oleh masyarakat Bali, sedangkan itu adalah tanggung jawab atau sungsungan masyarakat Bali semuanya. Kalau kita berbicara masalah upacara di Besakih, sebenarnya itu setiap bulan, bahkan 1 bulan 2 kali itu ada. Bahkan tiap bulan purnama ada, namun skalanya tidak sama. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Biasanya di Besakih diambil yang utama. Bahkan kadang-kadang lebih banyak diambil utamaning utamu. Nah, berikutnya di Besakih juga ada upacara yang sangat unik yang disebut dengan upacara ngusabe. Di samping ngusabe ini juga kita kenal dengan istilah mecatur. Upacara mecatur ini adalah upacara yang dilangsungkan
di 4 catur lokopala itu. Karya yang 4 itu adalah mulai dari pura gelap. Karena pura gelap itu dengan yang suara itu upacaranya dilaksanakan pada Purnamaning Karo yang disebut dengan karya pengentek jagat. Dan setelah di situ baru ke pura Ulung Kukul Linggih Yang Mahadewa, itu yang disebut dengan karya pengurip bumi. Itu disanakan Tileming ketiga. Nah, setelah di situ lagi ke tengah di Padma 3 yang disebut dengan Usaba Kapat. Itu dipercis di Purnama Kapat itu. Ya. Dan setelah di Padma 3 pindah ke Pura Batu Madag, Istana Lingga Ida Yang Wisnu. Itu adalah di Tilem kelima yang disebut dengan Penaung Bayu. Setelah itu baru ke Pura Kiduling Keteg, itu di Purnama ke-6 yang disebut dengan Kari Penjawab Brahma. Ada perayaan yang dilakukan setiap setahun sekali juga yang disebut dengan Betara Turun Kabeh. 15 hari sebelum turun kabeh, baru-baru ini ada baru 10 kali kira-kira dari pemikiran para pemulu di sana, para pemangku dan kedande yang memberikan petunjuk patut diadakan Taur Agung atau Taur Begentuh di Jabe Penataran Agung, karena menjelang Purnama Kedase akan Betara turun kabeh. Manifestasi beliau yang ada dari penataran sebagai sentral, lantas di pura-pura lain, terutama di Pura Catur Lawe, Pura Gelap, Pura Kiduling Kerteg, Pura Ulum Kulkul, Pura Batu Madag. Pada waktu Purnama Kedase, begitu pula yang lain-lain, beliau sama-sama turun ke Penataran Agung, di Pengaruman Agung, Katuran Upacara. Semua dewa-dewa yang ada di Besakih semua turun ke Penataran, itu turun kabeh. Turun artinya datang, turun kabeh itu semua, itu ya, turun kabeh. 10 tahun sekali itu dilangsungkan upacara yang disebut dengan upacara Mance Wali Kramu. Itu dilangsungkan rutin setiap 10 tahun sekali. Seperti ada di lontar dikatakan oleh Dewa Gunung Agung bersabda. Dia itu bersabda dalam bahasa Jawa kuno. Kita wong sedaya, wahai engkau semua manusia. Yang kita anggarepaken Basuki, ayo kita lali gawe bebali. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan, jangan lupa mengembalikan apa yang pernah kamu terima dengan bentuk upacara Tebu Bali. Nah, kunang kita tan gawe bebali bin bidang, kapan engkau tidak membuat upacara? Ya, kita tan oleh Basuki. Basuki ini selamat. Tan oleh Basuki rugi Kang Buana. Itu cuman di Bisama Gunung Agung disebut. Makanya di sini diambil Bali Wali. Bali adalah upacara yang dibuat oleh orang Bali khusus. Tidak ada di lain tempat, itu nggak ada. Terkecuali orang-orang Bali membangun pura di mana, misalnya seperti di Jawa, seperti di luar negeri juga ada. Itu pasti dia menggunakan upacara Bali, bebali istilahnya. Bali wujud upacara itu sendiri. Bali kita mengembalikan itu tiap 10 tahun. Bante, Bali, Kramu. Panca itu 5, Bali itu upacara Taur, Krama yang disatukan. Panca Bali Krama 5 upacara untuk unsur 5 elemen, yaitu Pertiwi, apa, Tiga, Bayu, Akasa. Tetapi sebenarnya kan Pertiwi atau tanah, air, cahaya, atau surya, angin, dan eter dijabarkan sampai 5 tempat ya, 5 unsur.
leluhur itu, untuk kelestarian. Diupacarai rasa terima kasih bahwa kelima itu yang memberi kehidupan. Itu dilangsungkan rutin setiap 10 tahun sekali. Dan yang sudah kita ketahui sebagai goal upacara tertinggi yang sudah kita rayakan sampai saat ini, itu yang setiap 100 tahun sekali, yang disebut dengan upacara Eke Dase Ludra.